pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa kematian Afwan Kurniawan. Lebih lanjut, rentetan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam peristiwa meninggalnya Afwan Kurniawan. Kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, itu pertama untuk memberhentikan Kapolri dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian dan mendorong adanya reformasi penuh di tubuh kepolisian itu sendiri. Yang ya, baik kawan-kawan, saya akan sampaikan kesimpulan dari tim gugus tugas ya mencari fakta kematian almarhum Afwan Kurniawan beberapa waktu yang lalu. Jadi pada tanggal 28 Agustus 2025 pengamanan aksi demonstrasi oleh kepolisian, khususnya BRIMOB, Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Ibu Kota Jakarta, khususnya sepanjang Jalan Penjenihan, Pejompongan, itu dilakukan secara serampangan hingga menyebabkan satu warga yang harus meregang nyawa. Dan berdasarkan fakta-fakta yang sebelumnya telah diuraikan oleh kawan-kawan tadi, terdapat kesalahan prosedur yang sangat nyata, fatal dilakukan oleh anggota BRIMOB yang mengendarai rantis Trimweng berupa ketidaksesuaian posisi dan juga formasi dan penggunaan kendaraan rantis dalam penanganan aksi sehingga menerabas barisan massa aksi di tengah situasi rentetan tembakan gas air mata. Selain itu, kita melihat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran prosedural, termasuk yang esensial adalah soal pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa kematian Afwan Kurniawan. Lebih lanjut, rentetan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam peristiwa meninggalnya Afwan Kurniawan terdiri dari beberapa aspek. Instrumen hak asasi manusia dalam konteks nasional maupun internasional. Sedangkan terkait dengan pelanggaran hukum, dapat kita lihat dari aspek hukum pidana materialnya, yakni sebagaimana yang diatur pada pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pembunuhan. Kami mengamati bahwa peristiwa yang mengakibatkan kematian dari Afwan Kurniawan tidak dapat dipisahkan dari pola penyikapan huru-hara yang dilakukan oleh kepolisian. Hal ini mengakibatkan peristiwa serupa ini berpotensi terulang di masa depan jika tidak dilakukan pembenahan secara fundamental. Selanjutnya akan disampaikan rekomendasi. Rekomendasi akan disampaikan oleh Mas Dimas dari Kontras. Oke, teman-teman, sudah masuk ke rekomendasi gitu ya, dari paparan, temuan, analisa, dan juga kesimpulan yang kami coba uraikan, kami sampaikan kepada teman-teman. Kami juga memberikan sejumlah rekomendasi ke beberapa pihak gitu ya, terutama sekali kepada pengambil keputusan atau dan juga otoritas kekuasaan di Republik ini gitu ya, bahwa seperti yang tadi disampaikan Mas Arief, ini permasalahan fundamental yang terus berulang dalam penanganan aksi massa yang kami amati semenjak 5 tahun terakhir. Pertama sekali dari reformasi di korupsi, lalu juga ada aksi-aksi besar lain, di mana kemudian pola pengamanan, pola pengendalian massa depan oleh aparat kepolisian juga selalu serampangan dan selalu juga ada korban jiwa di situ. Jadi kami memberikan rekomendasi pertama kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, itu pertama untuk memberhentikan Kapolri dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian dan mendorong adanya reformasi penuh di tubuh kepolisian itu sendiri. Yang kedua, memperkuat mekanisme kontrol atau pengawasan publik terhadap kewenangan kepolisian, khususnya berkaitan dengan kewenangan pengamanan, demonstrasi, dan juga penggunaan kekuatan serta upaya paksa dalam proses penegakan hukum agar sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penegakan hukum terhadap anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran etik atau hukum dalam aksi demonstrasi, bukan justru melindungi atau melakukan pembelaan, dan juga tidak boleh ada proses atau rantai impunitas serta diskriminasi penegakan hukum. Terlebih dengan ditemukannya fakta jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka akibat tindakan brutal akibat kekerasan
terjadi di sejumlah titik aksi yang terjadi di beberapa daerah. Yang kedua, rekomendasi juga kami sampaikan kepada markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Ada 5. Pertama, segera melakukan pengusutan yang komprehensif dan imparsial melalui penegakan hukum maupun etik secara profesional, transparan dan akuntabel dalam kasus pelindasan dan pembunuhan Afan Kurniawan oleh anggota BRIMOB. Yang kedua, melakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan praktik penanganan unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum dan penggunaan kekuatan yang berlebihan seperti penggunaan senjata pengendalian massa oleh kepolisian serta proses upaya paksa dalam penegakan hukum, terutama tindakan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan dengan tindakan penyiksaan yang menyebabkan berjatuhan korban luka hingga yang meninggal dunia. Ketiga, memantapkan kembali internalisasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia kepada setiap anggota kepolisian dalam kerja-kerja kepolisian. Yang keempat, memberhentikan secara tidak hormat anggota jajaran satuan pengamanan yang terlibat dalam tindakan pelindasan mobil rantis yang mengakibatkan kematian Afan Kurniawan serta memproses pidana sesuai dengan temuan-temuan yang tadi sudah kami sampaikan bahwa ada indikasi atau dugaan pelanggaran hukum pidana. Dan yang terakhir, secara aktif membuka dan memberikan informasi kepada publik serta transparan dan akuntabel mengenai setiap proses sidang KKEP atau persidangan etik gitu ya, hingga peradilan pidana. Lalu rekomendasi juga kami tujukan kepada Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pertama, melakukan pengawalan dan pemantauan terhadap penanganan kasus kematian almarhum Afan Kurniawan yang sedang berjalan dalam tahap proses sidang KKEP. Yang kedua, melakukan penyelidikan terhadap bukti dan data di lapangan yang terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk potensi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kepolisian. Yang ketiga, memastikan partisipasi substantif publik dalam upaya investigasi Komnas HAM melalui pembentukan tim gabungan pencari fakta independen yang melibatkan wakil masyarakat serta tokoh-tokoh dan juga sejumlah praktisi-praktisi yang kapabel di bidangnya untuk turut serta dalam tim gabungan pencari fakta ini. Yang selanjutnya adalah rekomendasi kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Yang pertama, melakukan perlindungan terhadap saksi dan keluarga korban agar terhindar dari gangguan selama penanganan kasus sedang berjalan demi meminimalisir resiko berbagai ancaman yang datang. Dan terakhir, kepada pengawas eksternal kepolisian yakni Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap proses penanganan kasus yang sedang berjalan di kepolisian. Yang kedua, mengeluarkan rekomendasi yang dapat membebankan tanggung jawab tidak hanya pada level pasukan yang bertugas di lapangan, tapi juga pada level perwira tinggi, perwira menengah sebagai bagian dari rantai komando proses-proses yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, mengeluarkan rekomendasi yang dapat mempercepat proses reformasi di tubuh kepolisian. Dan terakhir, mengembangkan proses kerja termasuk adalah komunikasi publik yang menguatkan independensi dan akuntabilitas Kompolnas dan kepercayaan publik pada kinerja lembaga pengawas ini. Sekian hasil rekomendasinya, saya kembalikan kepada moderator.